Selamat pagi, saya Ibu Maria Bunda, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Frater Don Bosco Leweleba. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi bersama teman saya, rekan guru, Ibu Maria Fitriana Novilewar, guru mata pelajaran ekonomi di SMAS Frater Don Bosco Leweleba. Oke, baik Ibu. Selamat pagi Ibu Novi. Selamat pagi Ibu Bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik Ibu. Bagaimana juga kabar Ibu hari ini? Saya juga kabar baik Ibu. Baik Ibu, tujuan saya hari ini adalah melakukan kegiatan praobservasi. Observasi ini akan dilakukan pada saat ini sebelum kita observasi di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Novi. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai di kelas selama proses pembelajaran nanti? Baik, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat proses pembelajaran ada dua. Untuk pemahaman proses, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan dan juga menghitung indeks harga. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan kegiatan penelitian sederhana dengan menggunakan teknik atau metode saintifik mengenai indeks harga. Oke, baik Ibu. Jadi ada dua ya tujuan pembelajaran. Yang pertama berkaitan dengan konsep, yang kedua berkaitan dengan keterampilan. Oke, baik Ibu Novi. Kira-kira area pengembangannya seperti apa dari tujuan pembelajaran ini? Baik, untuk area pengembangannya, untuk pemahaman konsep, itu peserta didik dibentuk dalam kelompok dan di situ peserta didik bisa membaca data, terus mengolah data, sehingga mereka bisa menghitung indeks harga dan mereka berdiskusi secara kelompok sehingga mereka bisa membagi pemahaman. Berikut untuk keterampilan proses, itu peserta didik bisa melakukan penelitian sederhana, baik mengambil data di internet maupun bisa mengambil data di pasar. Oke, baik Ibu Novi. Jadi area pengembangan ini yang terjadi di kelas yaitu diskusi kelompok, kerjasama kelompok, kemudian ada juga tugas berupa proyek ya. Tugas proyek yang dimana mereka melakukan penelitian sederhana. Oke, baik Ibu Novi, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran, strategi, model atau metode yang digunakan Ibu pada saat observasi? Baik Ibu, untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional. Oke, jadi proses pembelajaran menggunakan discovery learning, kemudian metode diskusi, kerja kelompok, kemudian presentasi. Terus yang ada juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terus terintegrasi dalam sosial emosional. Baik Ibu, bagaimana dengan pelaksanaan itu? Pelaksanaannya yang diharapkan oleh Ibu? Untuk pelaksanaan di dalam kelas, selain saya merancang modul ajar, saya juga menggunakan media seperti PowerPoint, terus ada buku elektronik yang saya bagikan pada siswa, dan juga saya menyiapkan video yang bisa membantu peserta didik untuk membuka wawasan mereka dalam pembelajaran mengenai indeks harga. Oke, baik Ibu ya, luar biasa sekali persiapan Ibu selama persiapan untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Kapan Ibu melakukan itu? Saya akan melakukan minggu depan, hari Jumat depan, tanggal 29, tanggal 1. Tanggal 1 Maret, jadi pelaksananya tanggal 1 Maret. Baik Ibu, terima kasih atas beberapa informasi yang Ibu sampaikan kepada saya. Kemudian saya akan melakukan kegiatan observasi nanti di kelas bersama Ibu Novi dengan peserta didik di kelas terjadi pada tanggal 1 Maret. Pada tanggal 1 Maret. Yang kedua, dalam kegiatan ini akan saya mencatat hal-hal penting yang sedang berjalan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Baik Ibu Novi, setelah kita melakukan kegiatan
observasi nanti saya sampaikan bahwa nanti akan ada kegiatan pasca observasi. Di situ saya bersama pengajar praktik saya akan melakukan coaching terhadap ibu berkaitan dengan kegiatan observasi. Di situ akan diamati atau observer saya adalah pengajar praktik saya sendiri. Baik Ibu, setelah kita melakukan kegiatan pra-observasi ini, apa yang Ibu dapatkan? Setelah melakukan pra-observasi, saya akan menyiapkan modul saya dengan baik. Terus saya akan menyiapkan juga media berupa PowerPoint dan juga video-video yang bisa membuka wawasan peserta didik dalam pembelajaran saya nanti di kelas. Oke, baik Ibu Novi, luar biasa sekali persiapan Ibu dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Baik Ibu Novi, terima kasih atas waktunya. Dan semoga sukses ya dalam proses pembelajaran nanti berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan waktu untuk bisa melakukan pra-observasi bersama saya. Selamat pagi dan sampai jumpa di tanggal 1. Selamat pagi juga Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ya. Oke, adik-adik, hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran peminatan mata pelajaran ekonomi dengan Ibu Novi. Kemudian saya sebagai tim observasi. Terima kasih, semoga sukses ya. Terima kasih Bu Bunda. Sekali lagi selamat pagi adik-adik semuanya. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Indi bisa membawa kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kita syukur kami atas kehadiran-Mu karena Engkau telah mengirim kami pada saat ini. Pada hari ini kami akan melakukan belajar mengajar seperti biasa. Buat kami menjadi anak terakhir, semoga semua pelajaran yang diberikan oleh guru dapat kami mengerti guna untuk masa depan kami. Kita berdoa mengajar kita selalu sabar dalam menghadapi Tuhan. Nama besar kami puji dan sepanjang masa. Sampai Baik, Ibu akan absen. Eminexiana, Francisca Penigunda, Gresiana, Katarina Pala, Laurentius Perisabat, Maria Gracia Ingadaten, Rosalia Adelpa Elanor, Alexander Pulumai, Antonius Bolilaja, Perpetua, Angelika Lipina, Marciana Bate. Baik, semuanya hadir ya hari ini. Ibu minta satu orang untuk bantu Ibu menyiapkan. Baik, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, mari kita tinggalkan semua pikiran kita. Kita fokus pada keadaan ruang kelas ini. Semuanya Ibu minta untuk pejamkan mata. Lepaskan sejenak kita punya aktivitas di rumah, kerjaan di rumah, dan kita fokus pada ruangan ini. Mari kita semua dengarkan ucap
Itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat atau mampu memahami, menjelaskan indeks harga. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan kegiatan sederhana dengan menggunakan teknik atau metode saintifik mengenai indeks harga. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang ada, maka pembelajaran kita hari ini menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Model pembelajarannya discovery learning. Terus untuk metodenya ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk penugasan itu nanti Ibu kasih untuk yang tujuan pembelajaran yang kedua itu kalian melakukan penelitian. Nanti tugasnya Ibu kasih pada saat akhir pembelajaran ya. Oke Ibu. Baik, sebelum kita menonton video yang ditayangkan, kita akan melihat lagi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati pada saat awal pembelajaran di semester 1. Yang pertama, menjaga ketenangan saat pembelajarannya berlangsung. Yang kedua, apa sih? Menghargai yang sedang melakukan presentasi. Yang ketiga, Rianti, Menggunakan HP yang diperlukan. yang keempat, Albert, aktif dan kompak dalam proses pembelajaran. yang kelima, Ita, Menjaga kebersihan sungai. Selalu berisi dan melihat keluar kelas. yang keenam, Andro. Menjaga kebersihan di kelas serta sopan santun. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kesepakatan ini akan dibacakan terus-menerus ya, supaya kita selalu tanamkan kita punya sikap yang baik pada saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Oke, baik. Setelah itu mari kita nonton videonya bersama-sama. Ada harga komoditas pangan pokok pada hari ini yakni 25 Januari 2024 di DKI Jakarta, ini khususnya di Jakarta Selatan, depan saya saat ini maka ini sebagai komoditas pokok masih mulai dinaikkan, namun sebagian lainnya masih dalam kondisi stabil karena berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Statis Nasional dan beberapa komoditas ini masih mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, yakni seperti halnya cabai rawit keriting yang naik sebesar 33.000 atau naik 5,01% menjadi Rp69.150 per kilogramnya. Sementara dalam paket saat ini menyentuh harga Rp80.000 dan yang sebelumnya di angka Rp70.000. Lalu yang mengalami kenaikan signifikan lainnya adalah cabai rawit hijau yang naik 12,69% atau sekitar Rp5.300. Sementara di lapangan sendiri ini harganya Rp55.000 per kilogram, yang sebelumnya di harga Rp45.000 per kilogramnya. Dan sementara untuk komoditas bawang goreng pemirsa ini ada bawang putih dan juga bawang merah, ini masih cenderung stabil sejak pekan-pekan lalu dan sampai hari ini juga. Dan memang untuk mengetahui lebih jauh lagi di lapangan, kita akan tanya langsung Mas Bagian. Halo Mas. Jadi apa saya Mas? Jadi, oke, jadi ya, oke Mas Jadi ini kan jualan lumayan banyak nih. Harga yang mau kenaikan hari ini ada nggak sih Mas Jadi? Sepuluh ribuan, 10 sampai 5 ribuan. Ini berbeda, ada sih naik lagi. 5 ribuan itu juga. Video yang Ibu tayangkan tadi itu berkaitan dengan apa? Kenaikan? Enggak. Kenaikan harga. Maka hari ini kita akan membahas tentang indeks harga. Siapa yang tahu apa itu indeks? Ya, silakan. Indeks itu adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah. Ya, sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah. Kalau indeks harga? Harga yang berubah-ubah. Iya, harga yang nilainya selalu berubah-ubah atau nilai barang yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Seperti yang kita nonton di video tadi itu, apakah semua barang yang dijual di pasaran itu tuh tetap sama ataukah dia selalu berubah-ubah menurut
pertemuan kemarin? Permintaan dan penawaran uang. Siapa yang masih ingat hukum permintaan dan penawaran? Ya, Adel silakan. Hukum permintaan itu semakin tinggi harga barangnya, permintaannya semakin rendah. Semakin rendah harga barang, maka semakin tinggi permintaannya. Sedangkan kalau penawaran itu stabil. Ya. Jadi hukum permintaan semakin tinggi nilai suatu barang atau harga suatu barang, maka permintaannya semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, jika nilai suatu barang semakin rendah, maka permintaan akan semakin tinggi. Kira-kira itu bisa mempengaruhi indeks harga di pasaran atau tidak? Bisa. Ya, bisa mempengaruhi indeks harga di pasaran. Nah, untuk indeks harga ini, Ibu punya LKPD untuk kalian yang akan kalian kerjakan, tapi Ibu jelaskan sedikit untuk bagaimana cara menghitung indeks harga. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang indeks harga. Nah, untuk menghitung indeks harga ini menggunakan dua metode. Yang pertama itu metode agregatif tidak tertimbang. Itu rumusnya sama dengan PNOM sama dengan sigma PN per sigma PNO kali 100, di mana sigma PN itu adalah jumlah keseluruhan harga pada tahun yang ditanya, sedangkan sigma PNO itu adalah tahun sebelumnya atau tahun dasar dikali dengan 100. Oke, Ibu tanya, misalnya yang ditanya adalah tahun 2019 indeksnya, berarti tahun dasarnya tahun berapa? 2018 tidak bisa dipakai untuk tahun 2017 atau 16, jadi 1 tahun sebelumnya. Yang kedua itu adalah indeks harga tertimbang. Indeks harga tertimbang ini ada dua. Yang pertama itu ada indeks harga last price dengan rumusnya. Siapa yang bisa baca rumusnya di depan? IL sama dengan sigma PN kali Q0 per sigma P0 kali Q0 kali 100. Iya. Dari rumusnya itu sigma PN kali Q0 per sigma P0 kali Q0 dikali dengan 100. Mari Ibu memberikan contoh, semua tolong perhatikan ke depan. Oke, di sini ada jenis buah, ada pisang, melon, nanas, papaya, dan jeruk. 2020 ini bisa dikatakan ini harga nih. Harga pada tahun 2020 disimbolkan dengan P. Harga 2021 tadi dikalikan dengan jumlah pada tahun yang ditanya, berarti Ki. Oke, yang pertama yang harus kita selesaikan adalah PN Q. Jadi kita kalikan ya. PN-nya berapa? 9.000 dikali dengan jumlah barangnya 110. Terus yang berikut berapa kali berapa? 50. Ya. Dan seterusnya ya. Terus yang berikut kita cari P. Q0. Berapa kali berapa di sini? Siapa yang tahu? Dikali dengan
hasilnya sigma atau jumlah dari Qn Q0 berapa? Qn Q0 berapa? 13.000. Oke, P0 Q0 Oke, jadi hasilnya indeks harga agregatif tertimbang dengan metode last virus sama dengan 103,68. Jadi itu indeks harga tahun 2020. Oke, yang berikut adalah indeks harga pasca dengan rumus IP atau indeks harga pasca sama dengan sigma PN kali GN dibagi dengan sigma B0 kali GN dikali dengan 100. Bedanya indeks harga pasca dengan indeks harga last virus. Kalau pasca tadi kita kalikan dengan jumlah harga pada tahun sebelumnya. Sedangkan kalau yang untuk pasca kita menggunakan jumlah barang pada tahun yang ditanya. Oke, baik, kita akan mencoba bersama seperti tadi. Di sini kita tulis PN I IN. Di sebelahnya P0 IN. Oke, ini untuk PN IN kita selesaikan seperti yang tadi. Siapa yang tahu berapa kali berapa? Kali 600 Kali GN 800. Berikut berapa kali berapa? 6.200 kali 600. Oke, 6.200 dikali dengan 600 dan seterusnya ya. Jadi kita jumlahkan dulu. Oke, hasilnya berapa PN QN? 12.457.500. Sekarang P0 QN 8.800. Ya, berikut lagi 6.500. Oke, cara menghitung tadi ada berapa tadi? Untuk indeks harga 3.
dikali kinol baru dikali lagi dengan 100. Jadi di tahun 2018 harganya disimbolkan dengan pinol, sedangkan jumlahnya disimbolkan dengan kinol. Di tahun 2019 harganya disimbolkan dengan PN dan jumlahnya disimbolkan dengan kinol. Jadi yang pertama kita mengerjakan dulu PN dikali dengan kinol. Yang pertama, harga di tahun 2019 yaitu 12.000 dikali dengan jumlah atau kinol di tahun 2018. Jadi 12.000 dikali dengan 24 memperoleh hasil 288.000. Selanjutnya 20.000 dikali dengan 32 mendapat hasil 576.000. Yang ketiga 13.500 dikali dengan 25 menghasilkan 300.000. Dan yang terakhir 10.500 dikali dengan 36 menghasilkan 352.800. Setelah dijumlahkan hasilnya memperoleh 1.643.500. Untuk yang berikutnya, sigma pinol dikali dengan kinol dicatat seperti biasa, yaitu 11.000 dikali dengan 24 memperoleh hasil 264.000. Setelah semuanya dijumlahkan akan memperoleh hasil 1.492.800. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Mari kita berikan tepuk tangan. Yang berikut diberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Kali ini kami berdua mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berikut, apakah hal tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap perhitungan indeksnya? Kemukakan pendapat kalian. Ya, hal tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap perhitungan indeksnya dengan memasukkan barang dan jasa yang sering dikonsumsi oleh masyarakat umum. IHK akan lebih akurat dalam mencerminkan perubahan harga yang benar-benar dirasakan oleh konsumen. Ini memungkinkan kebijakan ekonomi yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, perhitungan indeks harga konsumen dilihat dari barang dan jasa yang sering dikonsumsi oleh masyarakat umum. Mengapa demikian? Kemukakan alasannya. Indeks harga konsumen memperhitungkan barang dan jasa yang sering dibeli agar dapat mencerminkan perubahan harga yang dirasakan oleh masyarakat umum dalam biaya hidup sehari-hari. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lain. Waktu dan kesempatan saya mengucapkan. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok mengenai indeks harga ini, apakah indeks harga memiliki sisi positif dan sisi negatifnya? Jadi saya ingin mengetahui lebih jauh, jadi apakah kelompok bisa menjelaskan sisi positif dan negatif dari indeks harga? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mewakili untuk menjawab pertanyaan dari Adelia. Pertanyaannya tentang apakah indeks harga memiliki sisi positif dan negatif terhadap pembeli. Jadi, ketika indeks harga naik, maka pembeli yang datang akan berkurang. Sebaliknya, jika indeks harga berkurang, maka pembeli yang datang akan semakin banyak. Contohnya itu seperti harga tomat. Harga tomat yang awalnya 30.000 itu pembelinya sedikit. Tapi jika harga tomat itu turun menjadi 12.000, maka pembeli yang akan datang semakin banyak. Begitu juga untuk
barang permainan yang lain. Terima kasih kepada teman kami karena telah membantu menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Apakah jawaban dari teman kami sudah pas? Sudah. Sekarang kami akan menutup presentasi kami. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami yang mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 dan 3 yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Dari presentasi kalian dan apa yang kita pelajari tadi, maka kita akan menarik kesimpulan. Yang pertama, siapa yang tahu apa itu indeks harga? Baik, indeks harga adalah nilai dari suatu barang yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Yang pertama itu. Yang kedua, ada berapa macam perhitungan indeks harga? Tiga. Yang pertama ada agregatif. Yang kedua yang keempat tidak ada. Semuanya masih fokus. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi tadi semuanya sudah bisa menjawab, Oke, sekarang sediakan kertas untuk kita evaluasi satu nomor soal. Oke, satu soal ini bisa menjawab semua kita punya pembelajaran pada hari ini. Apa perbedaan dari perhitungan agregatif tertimbang dan perhitungan agregatif tidak tertimbang? Oke, waktu pengerjaannya 1 menit. Pengerjaannya selesai, kumpulkan di satu orang di salah satu di masing-masing kelompok, baru jawabannya serahkan ke penugasan. Nanti itu untuk penelitian sederhananya nanti dikerjakan. Kita sepakat untuk batas pengumpulannya kapan? Pelajaran minggu depan itu sudah mendapatkan hasil kerja dari tugas yang ibu sudah bagikan ke grup-grup PA. Nah, pembelajaran minggu depan itu berkaitan dengan inflasi. Jadi pembelajaran indeks harga ini berkaitan dengan kita pembelajaran berikutnya yaitu inflasi. Tugas tadi sudah mengerti semua? Oke. Jadi sebelum kita tutup kita punya pembelajaran, ibu mau tanya dulu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Oke. Model pembelajaran yang tadi kita gunakan itu apakah bisa membuat adik-adik paham dengan materi yang kita pelajari hari ini? Bisa. Apakah pelajarannya hari ini bisa adik-adik pahami semuanya? Bisa, Ibu. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa. Baik, Kak Adel, terima kasih. Silakan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dalam surga, terima kasih atas
pagi untuk kita semua. Bersama saya Ibu Maria Bunda, calon guru penggerak dari SMA SPAT dan Sekolah Leban, Kabupaten Lembata. Di sini saya bersama pengajar praktis saya, Pak Freddy, dan juga bersama rekan guru saya yang kemarin sempat melakukan observasi, Ibu Novi Lewat. Di sini kami bertiga, saya akan melakukan proses pasca observasi bersama Ibu Novi Lewat. Selamat pagi Ibu Novi. Selamat pagi. Di sini saya meminta waktu sedikit untuk melakukan pasca observasi yang kemarin, di mana kita sudah menyelesaikan kegiatan kita, yaitu kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi di kelas dan proses pembelajaran. Bagaimana kabar Ibu Novi hari ini? Baik Ibu. Kabar baik. Ada beberapa percakapan yang harus saya tanyakan kepada Ibu Novi. Yang pertama, saya menanyakan tentang tujuan coaching kita hari ini. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya terima kasih karena sudah mempercayakan saya sebagai rekan guru untuk Ibu lakukan observasi. Nah, untuk tujuan coaching hari ini, kalau dari saya, supaya saya bisa mengetahui bagaimana saya punya kekurangan dalam penyusunan modul ajar sampai dengan pelaksanaan observasi kemarin di kelas pada saat pembelajaran dari awal sampai dengan akhir pembelajaran. Oke, baik Ibu Novi, terima kasih. Jadi Ibu Novi mau mengetahui bahwa kelemahan kelebihan yang dimiliki pada saat proses pembelajaran. Bagaimana perasaan Ibu Novi pada saat observasi kemarin? Pada saat observasi kemarin, saya merasa lega, juga senang karena selama ini saya sudah mengerjakan modul, tapi pada saat sebelum observasi saya sudah konsul modul dengan Ibu juga untuk bagaimana cara-cara menyusun modul berdiferensiasi, terus terintegrasi dengan penerapan sosial emosional, dan itu saya bersyukur saya bisa melaksanakannya itu pada saat proses pembelajaran di kelas. Oke, baik Ibu Novi, rasanya bahwa senang ya, bahagia. Kemudian tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran sesuai dalam rencana atau rencana minggu? Kalau untuk tujuan pembelajaran yang saya terapkan, yang saya ambil untuk proses pembelajaran pada saat observasi itu ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan teori indeks harga dan juga menghitung indeks harga itu. Nah, di situ saya menyusun modulnya sesuai dengan diferensiasi. Dimana di situ saya mengambil metode pembelajarannya discussion learning. Di situ ada diskusi dan menjawab. Nah, disitulah proses anak-anak bisa menganalisis data dan juga berhitung dan juga berdiskusi, membagi pemahaman. Di situ juga mereka bisa mencari informasi atau data-data terkait dengan indeks harga atau perubahan harga dan mereka dapat menghitung. Baik Ibu Novi, luar biasa sekali ya. Jadi tujuan pembelajarannya yang dilakukan itu sudah tercapai ya. Anak-anak sudah mengikuti proses pembelajaran. Kemudian apa ada kendala pada saat proses pembelajaran? Apakah ada kendala atau kesulitan yang dialami pada saat proses pembelajaran? Baik, untuk kesulitannya karena saya juga baru belajar untuk pembelajaran berdiferensiasi, di mana di situ ada pada awal pembelajaran kita harus mengulang bagaimana itu kita punya kesepakatan kelas. Nah, itu saya juga baru belajar dan di situ mungkin kekurangan saya karena mungkin
saya tidak menanyakan kembali kepada anak-anak apakah kesepakatan itu perlu ditambah atau dikurangi. Nah, di situ kelemahan saya atau kekurangan saya di situ, Ibu. Oke, baik Ibu Novi. Jadi kesulitannya yang Ibu alami itu ada pada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu di mana pada saat menyampaikan ada yang menanyakan tentang penambahan dari siswa, apakah perlu dikurangi, itu yang tidak sempat dilakukan. Baik Ibu, apa ada kesulitan tidak pada saat proses pembelajaran, misalnya pada saat Ibu melakukan diskusi, memberikan diskusi kepada anak-anak, apakah ada kesulitan dari mereka? Kalau untuk kesulitannya sangat kecil, untuk kenalannya hampir tidak ada, Ibu, karena anak-anak menjalankan atau menyelesaikan soal PKPD yang saya berikan sesuai dengan petunjuk yang saya sudah tulis di dalam petunjuk LKPD juga. Oke, baik Ibu Novi, luar biasa sekali ya. Arti bahwa anak-anak menjalankan sesuai dengan rancangan yang dibuat atau rencana program yang dibuat. Oke, baik Ibu. Tadi kita tentang kesepakatan kelas, kira-kira seperti apa solusinya nanti? Solusinya agar kesepakatan kelas ini bisa berjalan maksimal proses pembelajaran. Kalau untuk itu berarti saya harus komitmen dalam setiap proses pembelajaran saya harus membacakan ulang kesepakatan kelas, terus saya harus menanyakan kepada peserta didik apakah kesepakatan kelas yang kami sudah buat itu tetap seperti itu ataukah dikurangi atau perlu penambahan. Karena untuk pembelajaran ekonomi itu kami lakukan bukan hanya di dalam kelas, tapi sesekali kami lakukan juga di luar kelas. Jadi itu berarti nanti pasti kesepakatan kelasnya juga pasti berubah. Jadi nanti saya membuat komitmen untuk menjalankan atau membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak setiap kali pembelajaran, di awal pembelajaran. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu melakukan kegiatan ini apabila di kelas ataupun di luar kelas ya, proses pembelajaran pasti ada kesepakatan sehingga muncullah komitmen dengan anak-anak beserta Ibu dalam proses pembelajaran. Baik Ibu, luar biasa sekali. Selama proses pembelajaran itu menurut Ibu sendiri ya, menurut Ibu Novi, kemampuan yang Ibu miliki itu kalau dikasih dengan angka dari nomor 1 sampai 10 itu Ibu memilih angka yang berapa? Untuk ke 10 yang angka 10 belum, karena memang pembelajaran waktu itu belum sempurna karena ada salah satu tadi itu yang kekurangan saya, yaitu kesepakatan kelas tadi saya tidak menanyakan ke anak-anak. Jadi untuk saya itu 8. Jadi untuk 2 poinnya saya harus perbaiki, yaitu mengenai kesepakatan kelas. Oke, baik. Jadi pada angka 8 ya Ibu Novi melihat dengan situasi atau proses itu berjalan. Ya, tadi hanya ada pada kesepakatan kelas yang tidak menanyakan penambahan dan pengurangan dari anak-anak. Kemudian proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan rencana atau perangkat pembelajaran dari anak-anak. Oke, baik Ibu Novi. Bagaimana langkah selanjutnya? Langkah ke depannya berkaitan dengan proses pembelajaran Ibu. Jadi untuk langkah selanjutnya untuk pembelajaran ke depannya, saya akan belajar terus tentang bagaimana membuat modul, terutama modul berdiferensiasi, dan juga saya akan belajar lagi bagaimana banyak metode pembelajaran. Jadi saya belajar bagaimana model-model pembelajaran itu bisa disusun dalam modul yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan sosial emosional. Nah, dengan itu saya akan mungkin sharing atau konsultasi dengan Ibu dan teman-teman calon guru penggerak yang lainnya. Juga sekarang kita sudah ada aplikasi PMM, di situ ada
webinar, terus ada materi-materi yang ada untuk saya pelajari sehingga saya bisa menyusun modul dengan baik dan pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali ya. Ibu siap untuk melakukan pembelajaran lebih banyak lagi agar bisa banyak memperoleh pengetahuan yang lebih banyak. Misalnya konsultasi dengan teman-teman yang sudah kita bisa katakan teman-teman guru penggerak. Kemudian ada juga kita belajar webinar atau apapun. Oke, baik Ibu Novi. Kapan pelaksanaan itu bisa dilakukan? Karena saya sudah belajar kemarin tentang modul berdiferensiasi ini, jadi saya berkomitmen pelajaran-pelajaran saya kali ke depan, mulai minggu depan dan seterusnya itu sudah saya tanamkan ini pembelajaran berdiferensiasi di kelas lain. Oke, baik Ibu Novi, terima kasih. Jadi proses pembelajaran ini akan dilanjutkan pada minggu-minggu selanjutnya ya. Minggu selanjutnya itu dengan komitmen bahwa harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dalam sosial emosional. Oke, baik Ibu Novi, terima kasih atas waktunya. Setelah kita melakukan kegiatan praobservasi, kemudian observasi dan juga kegiatan akhir ini pasca observasi, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah mendampingi saya dalam menyelesaikan modul. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Fred, tenaga praktik saya, dan juga Ibu Novi yang sudah memberikan waktu untuk saya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi, salam dan